Haleluya, puji Tuhan, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa kembali dalam renungan kebenaran firman Tuhan. Dimanapun saudara berada, saya yakin dan percaya Tuhan senantiasa memberkati saudara, dan kekuatan sukacita boleh ada di tengah-tengah kehidupan saudara. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita tundukkan kepala. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Di malam hari ini Tuhan izinkan kembali untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Dimanapun saudara kami berada, Tuhan senantiasa memberkati di dalam setiap langkah kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-13 ya. Matius pasal 5 ayat 13. Kalau sudah saudara ketemu, saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Matius pasal 5 ayat 13 dikatakan demikian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, pada malam hari ini saya akan kasih judul yaitu garam tawar tidak berguna. Nah, saudaraku yang kasih, kalau kita melihat di dalam ayat ini, tentunya ada sesuatu yang sangat menarik. Mungkin kita sudah beberapa kali mendengarkan firman Tuhan ini, tetapi pada malam hari ini kita diingatkan kembali bagaimana fungsi garam itu. Ya, Alkitab jelas mengatakan, saudara, keberadaan orang percaya saat ini, saudara, di tengah-tengah dunia ini adalah sebagai garam. Nah, suatu tugas dan tanggung jawab yang tidak semudah itu, ya. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sudahkah kita, yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita menjalankan fungsi kita sebagai garam dunia, ya, dengan benar? Ya, dunia ini kalau kita perhatikan, ya, dunia ini sekarang ini kalau kita perhatikan itu dengan penuh kebobrokan dan bisa dikatakan dalam proses membusuk. Karena apa? Karena dosa. Ya, karena itu kita sebagai orang-orang percaya, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ya, kita sangat dibutuhkan. Menjadi garam dunia adalah menjadi kesaksian, saudaraku, bagi orang lain. Nah, ini firman Tuhan menjelaskan supaya kita sebagai orang-orang percaya, saudara, di tengah-tengah dunia ini, ya, harus menjadi garam, yaitu apa? Menjadi saksi bagi orang lain melalui kehidupan kita, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Melalui kehidupan kita seharusnya banyak, ya, jiwa yang diselamatkan, sehingga apa, saudaraku yang kasih, sehingga proses pembusukan dunia karena dosa dapat diperlambat. Ya, coba kita membaca dulu di dalam Lukas, saudara. Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-10, di sana dikatakan demikian, saudara. Lukas pasal 19 ayat 10 dikatakan demikian. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Coba perhatikan baik-baik. Di ayat yang Lukas 19 ayat 10 dikatakan apa? Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Artinya apa? Begitu pula tugas kita, saudaraku yang kasih, tugas kita sebagai garam dunia adalah menebarkan apa? Menebarkan pengaruh bagi jiwa-jiwa di sekitar kita. Nah, itu fungsi kita, tugas kita sebagai orang-orang percaya di tengah-tengah dunia ini, saudara, harus sebagai apa? Garam, yaitu apa? Menebarkan
pengaruh bagi jiwa-jiwa yang di sekitar kita. Ini tugas kita, saudaraku yang kasih. Mungkin secara manusia garam banyak kita. Memang betul Tuhan memberikan satu contoh garam yang mudah kita dapatkan, dan fungsinya, saudaraku yang kasih, kalau kita mau, yaitu fungsinya adalah apa? Untuk mengawetkan sesuatu yang mati, ya, agar apa? Tidak membusuk dan berbau. Jadi fungsi garam itu, saudara, maka tanpa garam akan terasa hampa. Ya, kalau saudara perhatikan sekarang ini, ya, saat-saat kita melihat di televisi atau apa, kita seringkali melihat tentang acara masak-memasak, ya, aneka jajanan, ya, dan juga banyak sekali dikemas dengan penampilan orang-orang yang memang betul-betul di bidangnya memasak itu. Tetapi apapun jenis makanannya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dengan resep yang berbeda-beda, ya, atau ya, hampir selalu ada namanya garam, ya, yang menjadi salah satu bahan utama. Nah, demikian juga kita, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Alkitab menjelaskan bagaimana keberadaan kita orang-orang percaya itu, saudaraku yang kasih, di tengah-tengah dunia ini adalah sebagai garam. Nah, kesaksian hidup kita ini, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, harus terus bergulir hingga Tuhan Yesus datang kelak. Sayang, ya, tidak sedikit orang percaya yang tidak bisa menjadi garam dunia karena hidupnya setali ikat uang dengan orang-orang dunia, ya, setali tiga uang dengan orang-orang dunia, tetap saja berkompromi dengan dosa, sehingga saudara susah dibedakan mana orang itu percaya dan yang bukan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari firman Tuhan memberikan penjelasan yang luar biasa bagi kita supaya kita menjadi garam. Apapun profesi saudara, pekerjaan saudara, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka saudara akan menjadi berkat dimanapun saudara berada. Nah, garam tawar adalah garam yang telah hilang saudara? Kegunaannya. Nah, ia hanya akan dibuang dan diinjak-injak, ya, orang. Seperti tadi judulnya adalah garam tawar tidak berguna. Nah, kita menjadi tidak berguna bagi Tuhan maupun bagi manusia. Karena apa, saudara? Karena kalau kita menjadi garam tawar. Nah, coba kita membaca di ayat di dalam Lukas, saudara. Lukas 14 ayat yang ke-35, ayat 34 dan 35. Kalau saudara ketemu, saya bacakan demikian. Lukas pasal 14 ayat 34-35 dikatakan, garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, saudara, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita jangan menjadi garam yang tidak berguna. Oleh karena itu, kehidupan orang Kristen yang hidupnya tidak menjadi kesaksian itu sama dengan garam yang tawar. Oleh karena itu, pada malam hari ini menjadi renungan bagi kita, mari kita menjadi saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan nama Tuhan akan tetap dipuji
dan dipermuliakan. Mari kita tundukkan kepala. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Buat malam hari ini Tuhan kembali ingatkan kepada kami agar kami menjadi garam dunia yang baik, menjadi orang-orang Kristen yang bersaksi, yang berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, jadikanlah hidup kami menjadi kesaksian dan dimanapun kami berada, dan kami percaya nama Tuhan akan tetap dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu agar kami menjadi garam yang berguna Tuhan, bukan garam yang tidak berguna, agar nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.